siang anak-anak. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa kan? Tetap semangat ya. Meskipun kalian masih belajar di rumah, tetapi kalian harus tetap semangat belajarnya. Tidak boleh malas-malasan, tidak boleh malas untuk belajar, tapi harus tetap semangat supaya ilmunya tetap ada di dalam otak kalian. Pada siang hari ini kita mau belajar bersama-sama ya. Siapa yang mau belajar sama Bu Maria? Ayo kita sama-sama belajar. Pada siang hari ini kita mau belajar mengenai satuan baku dan satuan tak baku. Apa sih itu satuan baku dan satuan tidak baku? Satuan baku untuk mengukur panjang benda itu adalah satuan yang pasti. Jadi sudah mempunyai kepastian. Contohnya apa? Contohnya adalah penggaris. Nah, ini adalah contoh satuan baku untuk mengukur panjang benda. Contohnya seperti ini. Berapa panjang buku ini ya? Kita ukur. Nah, berapa senti ini panjang bukunya? Oh, ini panjangnya 26 cm. Jadi sudah ada kepastiannya berapa sentimeter. Jadi penggaris adalah satuan baku atau satuan yang sudah pasti. Nah, siang hari ini kita belajar satuan tak baku. Apa itu satuan tak baku? Satuan tak baku adalah satuan yang tidak pasti atau berbeda-beda. Contohnya adalah apa? 1. Jengkal. Kita menggunakan jengkal kita, yaitu pengukuran dari ujung jari kelingking sampai ujung ibu jari. Contohnya, berapa panjang benda meja ini diukur dengan jengkal? Caranya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 jengkal. Itu yang pertama. Pengukuran satuan panjang dan tak baku yaitu memakai jengkal. Nah, yang kedua dengan memakai apa? Memakai hasta. Apa itu hasta? Hasta itu diukur dari lengan sini, sudut siku tangan kanan dengan sampai ujung jari tengah. Ya, contohnya bagaimana ukurnya? Seperti ini. 1, 2, 3. Berarti ada 3 hasta. Ada 3 hasta. Kemudian yang ketiga, caranya kita mengukur satuan tak baku menggunakan apa? Menggunakan depa. Apa itu depa? Nah, depa itu diukur dari ujung tangan, ujung jari tangan kanan sampai ujung jari tangan kiri. Contohnya seperti ini. 1, 2. Nah, seperti itu contohnya. Ada 2 depa. Yang keempat adalah satuan tak baku menggunakan telapak kaki. Kita mau menghitung meja ini berapa telapak kaki. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti itu dengan telapak kaki. Yang kelima adalah mengukur panjang benda dengan satuan tak baku menggunakan langkah kaki. Kita mau menghitung jarak antara meja sampai ke pintu ada berapa langkah kaki. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 langkah kaki. Nah, itu tadi cara mengukur panjang benda dengan satuan tak baku. Ada 5. Yang pertama menggunakan jengkal, yaitu dari jari kelingking sampai ke ibu jari. Yang kedua memakai hasta dari siku tangan sampai ke jari tengah paling ujung. Yang ketiga menggunakan depa dari ujung jari tangan kanan sampai ujung jari tangan kiri. Yang keempat menggunakan telapak kaki. Yang kelima menggunakan langkah kaki.
Kenapa dinamakan satuan tak baku? Karena setiap pengukuran satu dengan yang lainnya itu berbeda. Contohnya, ukuran jengkalnya Bu Maria mengukur meja dengan ukuran jengkalnya kalian pasti berbeda hasilnya. Kalau Bu Maria misalnya 6, kalian bisa sampai 10. Begitu juga hasilnya hasta kalian mengukur meja dengan hastanya orang tua kalian juga pasti berbeda. Punya kalian mungkin diukur dengan hasilnya 10, tetapi orang tua kalian hanya 5. Jadi itulah kenapa dinamakan satuan tak baku. Karena hasil pengukuran setiap orang itu berbeda-beda. Cukup sampai di sini, anak-anak sudah paham belum? Sudah mengerti? Mengukur suatu panjang benda dengan satuan tak baku? Kalau kalian sudah paham, sudah mengerti, kalian bisa mengerjakan. Ada tugas dari Bu Maria. Tugasnya apa ya? Tugasnya yaitu tulislah benda-benda yang ada di rumahmu, 5 saja. Kemudian benda itu kalian ukur menggunakan jengkal, menggunakan hasta, menggunakan depa, telapak kaki, dan langkah kaki. Boleh mengukur jaraknya tembok kamar, atau mengukur jarak temboknya kamar mandi menggunakan langkah kaki, boleh. Atau mengukur depa dengan mobil diukur dengan depa juga boleh. Nah, itu tugas kalian. Jadi 5 saja. Tulis 5, diukur dengan jengkal, hasta, depa, telapak kaki, dan langkah kaki. Nah, untuk materi ini kalian bisa mempelajarinya di buku kalian, buku paket tema 8. Buku paket tema 8, subtema 1, pelajaran ketiga. Baik ya. Halaman 24 sampai halaman 27. Tema 8, subtema 1, PB 3, halaman 24 sampai 27. Atau kalian bisa membuka buku pena kalian di halaman 106 dan 107. Oke, kalian pelajari di rumah lagi ya. Nanti kalau masih bingung atau belum paham, bisa bertanya sama Bu Maria. Oke, pelajaran kita pada siang hari ini cukup sampai di sini. Kita berjumpa lagi dalam pelajaran yang akan datang. Tentunya dengan materi yang berbeda. Terima kasih anak-anak, tetap semangat dan terus belajar. Karena belajar tidak mengenal waktu dan tidak mengenal usia. Oke, terima kasih, Tuhan memberkati.